Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Ini mengenai soal Pak Jokowi dan terkait soal IKN nih guys ya. Banyak banget di berita gue baca ya guys ya, kalau IKN ternyata diduga nih guys ya, diduga banyak mangkrak nih proyeknya guys ya. Bahkan yang lagi rame di Twitter yaitu ada kereta yang tanpa rel ya kan, udah dibalikin ke Cina nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut. Perusak Indonesia semoga segera tamat. Jenderal Purnawirawan TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Nah, ini dia guys ya. Ini semakin memanas ya soal Mas Gibran ya guys ya. Ini kalau katanya sih Mas Gibran pengen diganti nih guys ya, ataupun pengen dilengserkan, dicopot dari jabatannya nih guys ya. Banyak banget purnawirawan ya, nggak sedikit dari Jenderal Bintang 4 ya, Jenderal Bintang 3 ya guys ya. Bahkan mantan Panglima pun ikut untuk mengusulkan Mas Gibran dilengserkan nih guys ya. Gempar bacakan pernyataan sikap purnawirawan TNI, ex Danjen Kopassus Sunarko mengusulkan pergantian wakil presiden kepada lembaga MPR ya guys ya. Kita lihat cuplikan. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, begitu kira-kira guys ya. Ini gimana nih? Ini agak sedikit deg-degan juga kali ya Mas Gibran ya guys ya. Ini pengen dilengserkan ataupun pengen dicopot, dan beberapa dari purnawirawan sudah setuju nih guys ya kalau pergantian Mas Gibran sebagai wakil presiden segera dilakukan ya guys ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, nanti akan jadi pembelajaran kita semuanya. Jokowi ya, fakta dia jadi pengusaha, wali kota, gubernur, presiden, anak jadi walkot ya, wapres, anak jadi ketum partai, anak jadi istri gubernur, mantu jadi gubernur. Waduh, disebutin semua ini guys ya. Ipar jadi ketua MK, adik dan saudara cek aja sendiri, kolega jadi pejabat tinggi. Nah, kalian kalau penasaran ya, saudara-saudaranya Pak Jokowi ini jadi ataupun jabat seperti apa, di mana, cek aja di Google nih guys ya. Ini kita lihat cuplikan nih guys ya, di mana statement dari Pak Jokowi. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Ya, saya rasa itu. Nih statement ya guys ya, Pak Jokowi ngomong ada beberapa orang ya, beberapa ataupun 5 orang ya guys ya, yang sudah melaporkan Pak Jokowi, yang menduga Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu ya guys ya. Bahkan ini sudah dilaporkan balik oleh Pak Jokowi nih guys ya. Dan statement Pak Jokowi kalian dengar sendiri kan tadi, ini sudah merendahkan ya, serendah-rendahnya saya, dan ini sudah menghina sehina-hinanya saya gitu nih guys ya. Jadi kita tunggu aja guys proses hukum dan di pengadilan nanti seperti apa ya guys ya. Lanjut, kereta tanpa rel IKN dikembalikan ke Cina. Ini dia yang gue bilang tadi guys. Ini diduga mangkrak nih guys ya. Ini pengembalian dilakukan karena berdasar hasil penilaian hingga evaluasi ditemukan bahwa sistem autonomus dari tram otonom belum dapat berfungsi dengan baik ya guys ya. Emang di Indonesia nggak ada mekaniknya kah? Harus dibalikin ke Cina ini guys ya. Ini gue nggak tahu nih biayanya berapa untuk balikin kereta segede ini. Banyaknya gue nggak tahu. Ke Cina itu berapa ya guys ya. Ini kita lihat guys. Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan unit kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit telah dikembalikan ke Cina. Unit ART ini dibawa kembali oleh perusahaan manufaktur penyedianya, yakni CRRC Sengtao Sefang pada Kamis 1 Mei 2025. Kereta yang sudah diuji coba di IKN sejak Agustus 2024 ini dikembalikan setelah selesainya masa uji coba atau proof of concept kereta tersebut. Tapi Troy mengatakan pihaknya belum memiliki rencana untuk menggantinya dengan unit baru. Nah,
sorry banget ini ada backsoundnya, gue skip dulu videonya ya guys ya. Intinya ini salah satu unit ataupun fasilitas yang ada dari IKN ya guys ya, dan dikembalikan sekarang ke Cina lagi nih guys ya. Pertanyaannya kenapa dikembalikan dan ini duitnya gimana gitu ya guys ya. Harus dikembalikan lagi ternyata nih guys ya. Di media sosial kemarin banyak banget kan yang bagus-bagus soal ini apa namanya, kereta tanpa rel tapi pakai ban ternyata gitu guys. Gue kira ngambang gitu. Dan ini intinya dikembalin lagi ke IKN nih guys ya. Ini diduga IKN sekarang mangkrak ataupun unit-unit dan beberapa fasilitas di IKN ini banyak yang sudah dikembalikan lagi ke Cina nih guys ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, yang duluan pindah ke IKN, PNS bukan PSK. Ini heboh juga nih guys di sosial media nih guys ya. Marak prostitusi di IKN, banyak PSK datang ke IKN dari luar daerah untuk bisnis open BO. Bisnis nggak tuh ya guys ya. Salpo PP Panajam Pasar mencatat sebagian besar PSK berasal dari luar daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung, dengan sasaran utama para pekerja IKN yang jauh dari keluarga. Wah, bahaya banget ini. Gimana nih guys ya? Ternyata IKN jadi ladang prostitusi nih ya. Diduga jadi ladang prostitusi yang banyak banget PSK-PSK dari luar daerah datang untuk bisnis BO ini, bisnis open BO ini di IKN nih guys ya. Targetnya ya para pekerja di sana yang jauh dari keluarga nih guys ya. Ini bahaya banget kalau misalnya malah PSK duluan nih yang menempatkan di IKN ya guys ya, bukan PNS ataupun pegawai-pegawai lainnya nih guys ya. Jadi silakan aja komen di kolom komentar guys. Lanjut, cerita Rocky tentang beberapa pengusaha yang ditipu oleh pembangunan IKN nih. Ditipu ya guys ya, ini nggak sedikit pasti nih pengusaha-pengusaha besar pasti nih guys ya. Kita lihat dulu cuplikan dari Bung Rocky Gerung ini guys ya. Saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rok, ini Jokowi minta progress report. Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik udah selesai. Rapat di situ, dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini, Presiden menunggu progress report. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Kita udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, apa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Itu satu cerita. Cerita kedua, saya pergi ke Uwuk, pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Dia berhasil. Rugi 20 miliar belum dibayar. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu tuh. Banyak ternyata kerugian yang dilakukan atas pembangunan IKN ya guys ya. Ini gimana tanggapan kalian? Silahkan komen aja di kolom komentar ya guys ya. Baik teman-teman, kita sudahi dulu video ini ya teman-teman ya. Dari kasus Pak Jokowi tadi soal ijazah yang Pak Jokowi sudah bilang tadi, statementnya kita udah dengar sendiri ya guys ya. Dan mengenai ijazah, dan bahkan sekarang kita tunggu aja nih, karena Pak Jokowi juga ikut melaporkan orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Sampai ke IKN kita sudah bacakan nih guys ya, soal PSK yang udah banyak banget nih bisnis open BO di IKN. Kereta tanpa rel sudah dibalikin lagi ke Cina, dan banyak banget pengusaha-pengusaha yang ditipu oleh bisnis dari IKN ini ya guys ya. Gimana tanggapan kalian? Pokoknya kita komen-komen aja di kolom komentar ya guys ya. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.